pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya BPBD dan Polres Aceh Barat intensif padamkan kebakaran lahan gambut. Berita lainnya, Pawai 1 Muharram berlangsung semarak di Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, semangat menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah terasa di Kota Banda Aceh. Ribuan pelajar dan dari tingkat PAUD hingga SMA turut ambil bagian dalam pawai syiar 1 Muharram. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Ratusan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan memeriahkan pawai syiar 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar di Kota Banda Aceh Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum menyemarakkan Tahun Baru Islam sekaligus memperkuat syiar Islam di kalangan generasi muda. Pawai syiar 1 Muharram 1448 Hijriah dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dari lapangan Blang Padang dan berakhir di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Mengusung tema Semarak Muharram menguatkan ukhuwah menebar syiar Islam, pawai diikuti peserta dari jenjang PAUD TK, SDMI, SMP MTS hingga SMA MA SMK. Sepanjang rute pawai, para peserta menampilkan berbagai atraksi dan membawa atribut bernuansa Islami. Saat melintasi halaman pendopo Gubernur Aceh, rombongan disambut oleh Bunda PAUD Aceh Marlina Muzakir atau yang akrab disapa Ka'na, Wakil Bunda PAUD Aceh Mukarramah Fadlullah, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh A. Murtala, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Bunda PAUD Aceh Marlina Muzakir mengapresiasi antusiasme para peserta yang turut memeriahkan Tahun Baru Islam. Menurutnya semangat masyarakat khususnya para pelajar menjadi bukti bahwa syiar Islam dapat dikemas dengan kegiatan yang positif dan edukatif. Kegiatan hari ini sangat luar biasa. Hari tahun 1 Muharram memang luar biasa. Harapan saya nanti ke depan harus lebih lagi. Ini ke depan 2027 harus semangat lagi 1 Muharram. Hari Tahun Baru Islam harus sangat meriah. Jangan Tahun Baru Sia. Pawai syiar 1 Muharram tahun ini diikuti 48 kontingen, terdiri dari 10 kontingen TK, 10 kontingen SD, 15 kontingen SMP, dan 13 kontingen SMA. Dengan masing-masing kontingen terdiri dari setidaknya 40 peserta. Melalui kegiatan ini, pemerintah Aceh berharap semangat Tahun Baru Islam tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat ukhuwah, menanamkan nilai-nilai keislaman, serta membentuk karakter generasi muda yang religius dan berakhlak mulia.
Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar sukses melaksanakan pawai ta'aruf Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Informasinya disampaikan Tisi Maulidia Putri. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sukses melaksanakan pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada Senin malam 15 Juni 2026. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan tersebut dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya. Pawai dipusatkan di depan Masjid Jami Lambaro dan kawasan Mall Pelayanan Publik MPP yang menjadi titik start sekaligus finish pawai. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menyemarakkan Tahun Baru Islam, sekaligus berpesan menjadikan momentum pergantian tahun untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Segenap jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama dengan unsur Prokopinda Aceh Besar dan juga bersama dengan seluruh rakyat Aceh Besar mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga dengan hijrahnya tahun ini kita bisa mencapai perubahan yang lebih indah dan kemakmuran untuk rakyat Aceh Besar. Pawai diperlombakan dalam 2 kategori, yakni pawai ta'aruf mobil hias yang menggunakan kendaraan jenis L300 serta pawai ta'aruf pejalan kaki yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari kampung atau desa, majelis taklim, pelajar, hingga organisasi kemasyarakatan. Panitia menyiapkan hadiah dengan total Rp59.500.000, piagam serta trofi piala bergilir Bupati Aceh Besar bagi para pemenang. Adapun masyarakat terlihat antusias untuk menyaksikan secara langsung pawai ta'aruf. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pendengar, demi mencegah terjadinya konflik, anggota DPD RI asal Aceh meminta pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, jujur, dan terbuka dalam mengelola proyek gas Andaman. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman alias Haji Umar menegaskan bahwa pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, jujur, dan terbuka dalam pengelolaan proyek gas Andaman. Langkah ini penting demi mencegah terjadinya konflik dan spekulasi liar di tengah masyarakat. Menurutnya, investasi minyak dan gas migas di Aceh wajib memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya memperkaya perusahaan pengelola. Dirinya juga mendukung penuh investasi masuk ke Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan, namun pengelolaannya harus jelas dan dampaknya harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan dirinya juga mendesak pemerintah pusat untuk membuka data potensi pendapatan proyek ini secara jujur, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA. Jika produksi gas berada di atas 12 mil laut, Aceh berhak mendapatkan bagi hasil sebesar 70%, sementara pemerintah pusat 30%. Angka tersebut harus dibuka ke publik agar masyarakat tahu apa manfaat yang didapat Aceh. Kita perlu dan kita dorong kepada pemerintah bahwa pemerintah harus mendudukkan kembali antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat bersama juga Mubadalah Energi untuk merumuskan kembali agar supaya hasil daripada migas ini bisa berkontribusi kepada masyarakat Aceh dan adanya hilirisasi. Itu intinya. Dan kemudian adanya pembagian 70-30. Sebenarnya volume itu bagaimana? Transparansinya, nilainya berapa? Terkait infrastruktur, Haji Umar mendukung penuh pembangunan fasilitas pengolahan gas di darat dilakukan di wilayah Aceh. Hal ini sejalan dengan aspirasi warga dan surat yang telah dikirimkan oleh Muzakir Manaf atau Mualim ke pemerintah pusat. Dengan harapan gas Andaman bisa menghidupkan industri-industri baru di Aceh, maka sangat membutuhkan investor baru masuk ke Aceh untuk memanfaatkan sisa gas yang belum terserap tersebut. Jangan sampai potensi sebesar ini tidak memberikan nilai tambah yang maksimal bagi daerah. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan. Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh.
Polres Aceh Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Barat. Informasinya disampaikan Irham Syah. Polres Aceh Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Barat. Penanganan dilakukan secara terpadu untuk mencegah meluasnya area yang terdampak kebakaran. Petugas gabungan dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk melakukan penyemprotan air dan pendinginan pada area gambut yang masih mengeluarkan asap. Kondisi lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan di lapangan. Pada Jumat lalu, Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan memimpin langsung upaya pemadaman lanjutan di kawasan ujung Barasok perbatasan Kecamatan Johan Pahlawan dengan Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan pemadaman lanjutan harus terus dilakukan karena karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api kembali muncul meski telah dilakukan pemadaman sebelumnya. Karena di lahan gambut ini kita tidak bisa melakukan pemadaman hanya sekali atau dua kali. Jadi kita terus harus sambangi karena ada asap-asap yang keluar dari vegetasi yang sudah terbakar. Ini bisa berpotensi untuk munculkan api lagi. Nah, jadi memang harus kita semprot banyakkan air di setiap lubang-lubang tanah gambut ini. Kemudian berikutnya kalau untuk giat penegakan hukum tetap kita laksanakan kegiatan penegakan hukum seperti yang di wilayah Kubun kemarin. Kita sedang masih proses lidik karena kita ingin memastikan alat-alat bukti kita lengkap dahulu. Nah, setelah ketika sudah lengkap baru kita naikkan ke proses sidik selanjutnya. Sementara itu, Kepala BPBD Aceh Barat Tuku Ronald Nehdiansyah mengatakan situasi karhutlah saat ini sudah tertangani 95% dan adanya hujan dengan intensitas tinggi dimungkinkan seluruh wilayah terdampak padam total. Terakhir kita tangani itu di wilayah Samatiga, tepatnya di Desa Cok Sumereng. Di saat posisi kemarin sore kita lakukan penanganan akhir, itu sudah kita tangani hampir 97%. Di mana memang masih terlihat ada asap tipis, namun penjalaran sudah kami pastikan tidak ada lagi dan asap yang timbul juga di beberapa titik, bukan dalam kondisi besar. Artinya kondisi kemarin sore juga kami sudah meyakini bahwa ini sudah terkendali. Namun alhamdulillah juga tadi malam sampai tadi pagi juga terus ada hujan di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di wilayah yang terdampak. Kami memastikan bahwa dengan intervensi hujan semalam dan tadi pagi itu kemungkinan besar karhutlah di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di Sumerang itu sudah tertangani secara total. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan titik-titik rawan kebakaran guna mengantisipasi munculnya titik api baru. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas, terutama pada kawasan gambut yang sangat rentan terbakar saat musim kemarau. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Ribuan peserta mengikuti pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan tetap berjalan meriah kendati hujan sempat turun saat acara berlangsung. Pada Selasa pagi, laporan Fitra Jayadi. Meski sempat diguyur hujan, kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Aceh Tengah tetap sukses menyelenggarakan pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah Selasa pagi.
Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di halaman Rektorat Kampus IAIN Takengon dengan diikuti sekitar 4.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Peserta pawai terdiri dari siswa dan siswi madrasah, guru dan tenaga kependidikan, penyuluh agama Islam, penghulu, ASN Kementerian Agama, serta sejumlah kelompok pengajian yang turut menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam. Pawai secara resmi dilepas oleh Bupati Aceh Tengah Haili Yoga yang menyampaikan bahwa Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Islam, melainkan momentum penting untuk melakukan evaluasi diri dan memperbaiki kualitas kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah secara resmi kita mulai. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenak Aceh Tengah Wahdi menyampaikan bahwa Pawai Tahun Baru Islam merupakan bagian dari syiar untuk mengenang perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mengajak masyarakat meneladani nilai-nilai perjuangan yang terkandung di dalamnya. Ditambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat sinergi antara Kementerian Agama, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar, seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bener Meriah diajak sukseskan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra. Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026, Senin 15 Juni 2026 dimulai. Wakil Bupati Bener Meriah Armia memimpin apel pencanangan komitmen bersama sensus ekonomi 2026 yang berlangsung di halaman kantor Badan Pusat Statistik BPS tempat. Dalam amanatnya, Wabub Armia menegaskan bahwa apel pencanangan tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk dukungan nyata pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh BPS. Menurutnya, sensus ekonomi bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia. Melalui sensus tersebut, berbagai aktivitas usaha non-pertanian akan didata, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, hingga perusahaan besar guna menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya. Pihaknya memahami bahwa pembangunan daerah yang berkualitas harus didasarkan pada data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era yang penuh dinamika ekonomi seperti saat ini, pemerintah dituntut mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis fakta. Dalam konteks itulah BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026, sebuah kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Ia menjelaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara nasional dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026. Pembangunan Indonesia ini harus didasarkan kepada data yang benar-benar valid, yang benar-benar akurat, yang benar-benar bisa dipercaya, sehingga data-data itu nanti kemudian akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk membangun, untuk membuat kebijakan, langkah-langkah yang diperlukan sehingga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat benar-benar tepat sasaran. Saya berharap bahwa adik-adik semua bisa bekerja dengan profesional, dengan memegang teguh prinsip-prinsip. Lebih lanjut, Armia menyampaikan, Kabupaten Bener Meriah memiliki beragam potensi ekonomi yang menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, UMKM, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, hingga berbagai usaha produktif lainnya. Menurutnya, seluruh potensi tersebut perlu dipetakan secara baik melalui data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bener Meriah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.